Pada periode ini, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer setelah berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menggantikan Undang-Undang 1945. Di bawah sistem ini, Indonesia mengedepankan prinsip-prinsip liberal kekuasaan, persaingan antar partai politik, dan pemilu bebas. Ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, parlemen yang kuat. DPR memiliki peran dominan dalam pemerintahan dan kabinet dipilih oleh parlemen. Kedua, sistem multipartai. Banyak partai politik yang memiliki kekuatan sehingga koalisi dan aliansi politik seringkali terjadi untuk membentuk pemerintahan. Ketiga, pergantian kabinet yang sering. Karena banyaknya partai politik yang saling bersaing, kabinet seringkali berganti dalam waktu singkat akibat ketidakstabilan politik. Contohnya, pada periode ini terdapat beberapa pergantian kabinet. Salah satunya adalah kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri pada tahun 1950. Namun, kabinet tersebut hanya bertahan selama kurang dari 1 tahun karena ketegangan politik antar partai. Pada 1955, Indonesia mengadakan pemilu pertama yang demokratis. Meskipun hasilnya menunjukkan ketegangan antara partai-partai yang berbeda pandangan. Pemilu ini diikuti oleh pembentukan konstituante yang bertugas untuk membuat konstitusi baru, tetapi gagal mencapai kesepakatan mengenai bentuk negara yang kemudian memicu krisis politik. Yang kedua, demokrasi terpimpin antara 5 Juni 1959 sampai 1995. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Dengan demikian, sistem demokrasi yang ada sebelumnya diubah menjadi demokrasi terpimpin, di mana Soekarno memegang kekuasaan yang sangat besar dan memimpin negara dengan kontrol yang kuat. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama, kekuasaan yang terpusat. Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang lebih besar dan kontrol politik terpusat pada presiden. Kedua, pengaruh militer dan partai politik. Terdapat pengaruh kuat dari golongan militer dan partai politik tertentu, seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI dalam pemerintahan. Yang ketiga, peran aktif presiden dalam pemerintahan. Soekarno berperan aktif dalam menentukan kebijakan dan keputusan penting negara, seringkali tanpa persetujuan legislatif. Sebagai contoh, pada tahun 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengakhiri sistem parlementer dan mengembalikan Indonesia ke UUD 1945. Salah satu langkah penting adalah penguatan peran Soekarno dalam pemerintahan yang menjadi presiden yang lebih berkuasa tanpa pengawasan yang ketat dari parlemen. Selain itu, pada masa ini terjadi juga kerjasama antara Soekarno dan PKI untuk hadapi ancaman dari kelompok-kelompok lain, termasuk militer dan partai-partai Islam. Meskipun Soekarno berusaha menjaga kestabilan politik, pada akhirnya ketegangan ini menyebabkan munculnya G3OS atau PKI pada 1965 yang merupakan puncak dari ketidakstabilan dan berakhirnya era demokrasi terpimpin. Kesimpulannya, demokrasi liberal ditandai oleh sistem parlementer yang memungkinkan adanya persaingan antar partai politik dan banyak pergantian kandidat. Demokrasi terpimpin adalah sistem yang lebih otoriter dengan presiden yang memiliki kontrol kuat atas pemerintahan dan seringkali melibatkan intervensi dari pihak militer dan partai politik tertentu.